sini saya akan menjelaskan mengenai tugas chapter 3 kecerdasan buatan, di mana pada teorinya saya akan skip saja karena kalian bisa mencari lebih lengkapnya melalui Google. Maka saya akan menjelaskan mengenai praktek programnya. Sebelum kita mulai ke praktek program, kalian bisa mendownload dulu sebuah file, yaitu kalian bisa mendownloadnya pada vision.caltech.edu/Visipedia /data /cub /2011. Kalian bisa mendownload yang size-nya 1,1 GB ini, lalu download yang TGZ-nya. Setelah kalian mendownload, kalian bisa membuka filenya. Lalu di dalamnya nanti ada sebuah file, nanti kalian masukkan ekstensi .zip, maka nanti akan muncul menjadi sebuah archive. Lalu kalian bisa ekstrak, dan setelah kalian ekstrak maka kalian akan mendapatkan file seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung masuk ke dalam sebuah praktek program. Contohnya nomor 1. Yang nomor 1 itu buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas. Baik, di sini saya telah membuat, yaitu yang pertama kita mengetikkan import pandas as dirga. Nah, di sini kita akan mengimport library pandas dan mengubahnya menjadi nama saya sendiri, contohnya dirga. Setelah itu saya membuat sebuah variabel yang isinya adalah sebuah array, nama aplikasi, lalu di dalamnya ada array lagi, yaitu di dalamnya ada VS Code atau Sublime dan Notepad++. Ini adalah array 2 dimensi ya. Lalu saya akan membuat sebuah variabel yang berisikan nanti masuk ke dalam pandas, yaitu di sini kan pandasnya jadi dirga, maka di sini saya akan memanggil dirga .data frame aplikasi. Di sini saya akan memasukkan sebuah data yang tadi aplikasi ke dalam sebuah data frame pandas, itu pada variabel x. Lalu saya akan memprint di sini plus x itu hasil dari x. Maka contohnya saya run langsung. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam nomor 2. Pada nomor 2 yaitu buat aplikasi sederhana menggunakan NumPy. Nah, di sini kita yang pertama kita lakukan import NumPy as dirga, sama ini juga mengimport library NumPy dan mengganti namanya menjadi sebuah dirga. Lalu saya akan membuat matriks X. Nah, ini contohnya bisa apa saja, bisa X atau apa. Di sini saya akan membuat matriks X sama dengan dirga.i. Nah, .i ini adalah untuk membuat sebuah matriks yang berbentuk diagonal ke kanan bawah. Dan ini adalah bentuknya matriks 10x10. Setelah itu kita mendeklarasikan matriks X-nya, kemudian kita munculkan menggunakan print. Lalu tinggal ini, maka kita akan membuat matriks 10x10 matriks kanan. Lalu kita lanjutkan ke nomor 3. Pada nomor 3 yaitu buat aplikasi sederhana menggunakan matplotlib. Nah, di sini kita membuat sebuah ini import matplotlib.plyplot. Nah, ini kita akan mengambil library ini salah ya, matplotlib karena saya mengambil ini di sini menjadi, nah ini matplotlib. Nah, di dalam matplotlib tersebut ada sebuah fungsi bernama pyplot. Nah, ini kita ganti menjadi dirga, dideklarasikan. Nah, dirga.plot, lalu masukkan data yang akan dimasukkan ini untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah plot. Lalu kita beri label pada X nya, yaitu contoh nama saya Dirga Brajamusti. Lalu kita tambahkan label Y nya npm saya, lalu kita munculkan menggunakan metode show. Lalu kita bisa langsung jalankan, maka akan muncul grafik seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam nomor 3 yaitu nomor 4, yaitu jalankan program klasifikasi random forest pada bagian teori bab ini. Kan di atasnya tadi ada ini ya, ada random forest ini, maka kita akan jalankan kodenya satu persatu. Nah, kita ini import pandas SPD. Nah, ini sama mengimport library pandas menjadi PD. Lalu kita buat sebuah variabel yaitu imgatt sama dengan pd.read.csv. Ya, ini read.csv ini berguna untuk membaca sebuah file data CSV dari sebuah file. Contohnya saya kan ini ada di N tugas kuliah bla 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 bla. Nanti di sini ada, kita cekkan ini ke 2011 yang tadi kita download, masuk ke dalam folder atribut, lalu image attribute label.txt. Di sini pemisahnya yaitu
s plus, selalu ini lanjutkan saja. Kalau kita jalankan ini, karena tidak memunculkan apa-apa maka tidak akan muncul apa-apa. Lalu kita masuk ke tadi kan imgget, dan di sini kan sudah read CSV. Nah, di dalam PD itu ada sebuah fungsi namanya head. Fungsi namanya head. Nah, head ini berfungsi untuk menampilkan data yang tadi sudah kita baca, tapi cuma data yang paling atasnya saja. Lalu kita run. Nah, ini adalah data paling atasnya saja. Lalu kita masuk lagi ke dalam sebuah shape fungsi atau metode bernama shape, yaitu fungsinya untuk menampilkan jumlah seluruh data kolomnya. Nah, di sini kita bisa jalankan. Nah, ini ada jumlah kolomnya, ada ke bawah kolom ada 3000 sekian baris dan 3 kolom. Lalu kita bikin variabel baru, yaitu namanya imgget2. Ini adalah untuk membuat imgget pivot, indeksnya menjadi imgid, kolomnya attid, value-nya present-nya itu. Di sini kita akan membuat sebuah variabel baru bernama imgget2 dengan mengganti indeksnya menjadi kolom dan kolom menjadi indeks. Nah, kita run saja. Ini tidak muncul apa-apa karena kita belum memunculkannya apa-apa. Setelah itu kita masuk ke ini imghead, ini sama fungsinya kayak tadi yang di atas. Nah, akan muncul. Tadi kan kita sudah, kalau tadi kan ininya cuman ada 3 ya kolomnya. Nah, di sini kolomnya ditukar jadi baris. Nah, lalu di sini kita siap menampilkan seluruh data kolomnya. Nah, maaf. Nama file. File ya. Seharusnya ada contohnya. Nah, langsung run saja. Nah, karena ada hasilnya seperti ini. Kita hilangkan lagi. Lalu ini ada selanjutnya kita bikin variabel baru imglabels. Ini juga sama seperti itu. Ini juga sama, mengganti variabel indeksnya menjadi imgid. Kita run. Ini tidak akan memunculkan apa-apa. Lalu imglabels ini sama seperti atas sebenarnya. Kita tinggal run saja. Ini maka tidak ada filenya, salah di sini. Kita lanjutkan run. Sama, lalu kita munculkan ini pada head. Nah, jalankan. Nah, ini kita akan munculkan data tapi cuma paling atasnya saja. Ini akan menjumlahkan seluruh data. Ini ada datanya, tadi kan jumlah barisnya ada 11.000 sekian dan kolomnya cuma ada 1. Lalu selanjutnya kita ke df, membuat variabel baru df. Nah, ini adalah fungsinya img2 yang tadi variabel imgatt2 dijoin dengan imglabels. Nah, ini lalu kita mengambil sampel dengan ketentuan structure-nya yaitu 1. Kita run, tidak terjadi apa-apa. Maka lalu kita bikin variabel baru df att dengan ketentuannya 312, lalu bikin df label dengan ketentuan 312 juga. Kita run. Masih belum memunculkan apa-apa. Di sini kita yang tadi kita buat di atas, kita munculkan yang data yang ada di paling atasnya saja. Nah, ini lalu kita bisa yang df label juga, tinggal di run. Nah, ini sudah ada. Lalu di sini kita akan membuat training data untuk random forest classifier. Nah, di sini kita setiap random forest itu kita memerlukan sebuah data training sama data testing. Nah, di sini kita buat data trainingnya dari 0 sampai 8000. Sama yang ini juga labelnya juga 0 sampai 8000. Dan data trainingnya kita pilih dari 8000 sampai akhir. Dan ini juga dimulai dari 8000 sampai akhir. Di sini kita kasih label, dikasih label juga. Kita run, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita bisa langsung masuk ke yang nomor selanjutnya, yaitu from sklearn.assemble import random forest classifier. Di sini kita akan mengimport fungsi random forest classifier dari library sklearn. Nah, di sini kita akan membuat clf, yaitu clf itu adalah variabel klasifikasi untuk random forest. Yaitu maximum features itu adalah cabangnya maksimal ke bawah 50 kali. Lalu clf.fit kita masukkan datanya, data train att sama labelnya apa, yaitu ini untuk menjadi data training. Lalu kita jalankan dulu. Ini sudah dijalankan. Lalu yang ini jalankan juga. Nah, untuk ini kita memerlukan banyak processing data, processing powernya, karena ini kita perlu untuk
Masukkan datanya. Di sini cukup lama, kita dilanjut saja. Lalu di sini ada print clf predict data trend. Nah, ini sudah beres ya. Kita bisa di run clf.predict. Ini kita akan menampilkan data yang sudah tadi kita training, dan kita akan memprediksi data apa yang akan muncul pada selanjutnya. Ini kita akan melihat data yang akan munculnya 125 sekian. Lalu ini kita melihat skor testing. Bagi testing yang tadi udah di training, data apa yang akan muncul yaitu seperti ini. Lalu pada confusion matrix, nah ini saya tidak akan menjalankan kode ini karena jika saya menjalankan kode ini maka recording saya akan berhenti. Saya akan menjelaskan saja kodenya seperti apa, lalu saya akan memunculkan hasilnya yang telah saya run sebelumnya. Lalu di sini kita akan yang pertama from, oh ya by the way ini adalah nomor selanjutnya, yaitu nomor 5 kalau tidak salah. Nah, ini jalankan program confusion matrix. Nah, di sini kita kan from escalon.matrix import confusion matrix. Ini adalah mengimport fungsi confusion matrix dari library escalon. Di sini kita membuat variabel yang tadi yang isinya data testing tadi kita. Lalu cm itu kita membuat variabel untuk labelnya. Lalu kita jalankan di sini, bisa misalkan cukup lama juga. Oh, bisa. Nah, di sini kita akan memunculkan data yang tadi yang sudah dibuat dalam bentuk array di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke 23, yaitu import matplotlib pyplot as plt. Nah, ini kita mengimport library matplotlib sebagai plt. Lalu import intertools. Nah, di sini kita akan mengimport intertools. Nah, ini kita membuat sebuah fungsi namanya plot_confusion matrix yang isi datanya cm, classesnya normalize false, titlenya confusion matrix. Di sini kita akan membuat fungsi dengan ketentuan datanya ada pada cm. Lalu jika normalize, di sini kita akan menentukan jika normalisasi sebagai ketentuan yang ada, maka print normalize confusion matrix. Jika tidak, kita akan menuliskan pada konsol confusion matrix without normalization. Lalu kita print data cm-nya. Setelah itu plt sebagai fungsi untuk membuat plot. Lalu kita membuat title-nya apa. Lalu kita membuat mark pada plot, membuat text pada plot, lalu membuat text pada y. Nah, di sini kita fmt sebagai normalisasi. Variable trace mengambil data max pada cm kemudian dibagi 2. Setelah itu mengatur layout pada plot, lalu menambahkan nama label pada sumbu y dan menambahkan nama label pada sumbu x. Di sini kita run. Nah, ini masih bisa di run. Nah, jika saya nge-run yang ini juga masih bisa sebenarnya. Di sini kita akan membuat sebuah variabel namanya burst sama dengan pd read csv. Di sini kita akan membaca datanya, yaitu dari file classes.txt. Lalu kita menentukan burst-nya, yaitu burst name-nya saja diambil menjadi burst. Dari data yang tadi telah kita read, maka kita akan cuma ngambil burst name-nya saja, dimasukkan ke dalam variabel burst. Nah, di sini kita akan menampilkan data burst. Loading. Nah, di sini kita akan bisa dilihat ini dari 1 sampai 200, yaitu Black Forest. Nah, di sini ini adalah hal yang paling terberat. Pastikan prosesor Anda kuat. Jika tidak, bisa di-exit dulu. Jangan lupa RAM-nya, karena untuk RAM-nya kita bisa memakan lebih dari 5 GB. Di sini import numpy as np. Di sini kita akan mengimport library numpy sebagai np, lalu np set membuat np sebagai variabel yang membuat set precision menjadi 2. Lalu kita membuat plt.figure. Di sini kita akan membuat sebuah figur itu sebuah gambar yang ukurannya 60-60 dengan DPI sebesar 300. Nah, di sini kita menentukan plot confusion matrix dengan datanya cm, classesnya birds, lalu normalize true. Di sini sebenarnya ada plt show. Di sini saya bisa, jika kalian ingin melihatnya saja di dalam konsol, bisa menggunakan kode plt.show. Jika kalian pengen melihat hasil di dalam sebuah gambar, kalian bisa menuliskan plt.savefig hasil.png. Nah, jika kode ini di run, maka akan muncul salah. Nah, di sini akan ada, bentar ya.
hasil PNG-nya yang mana. Nah ini, maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah ini ada banyak sekali datanya. Ini masih bisa di zoom sebenarnya, namun karena gambarnya besar sekali, untuk melihat gambar saja kita menggunakan banyak prosesor, maka kalian bisa melihatnya dengan dengaran sendiri. Lalu kita lanjutkan ke nomor 6, yaitu jalankan program klasifikasi SVM dan decision tree pada bagian teori bab ini. Nah di sini juga pastikan prosesor Anda kuat, karena di sini kita akan menghitung banyak sekali data. Di sini saya akan memunculkan tidak akan menjalankannya karena prosesor saya tidak kuat, maka saya akan menjelaskan saja. From sklearn import tree. Nah, di sini kita akan mengimport fungsi tree dari library sklearn. Lalu kita buat variabel clf tree yang isinya tree.decision tree classifier. Jadi clf tree itu adalah sebuah decision tree classifier. Lalu kita masukkan data trainingnya, kita masukkan data testingnya. Setelah itu kita from sklearn import SVM. Di sini kita akan mengimport library SVM. Nah, pada ini clf SVM kita akan menjadikan variabel ini untuk mengatur fungsi SVC. Lalu pada di sini kita akan memasukkan data trainingnya sama data testingnya. Setelah itu kita akan melakukan model selection cross-file score. From sklearn.model selection import cross-file score. Di sini kita akan mengimport fungsi cross-file score dari library sklearn, yaitu kita buat variabel scores untuk sebagai variabel prediksi dari data training. Lalu kita masukkan datanya clf ini dan ini dengan ini 5. Lalu kita print hasilnya seperti ini. Maka nanti hasilnya akan ini, bentar ya, maka nanti akan muncul seperti ini. Import tree classifier, nanti yang ini yang ini akan muncul hasil seperti ini, dan yang selanjutnya yang ini akan muncul hasil datanya seperti ini, akurasi 0,27 dan ini sekian. Lalu selanjutnya kita bisa score tree sama dengan ini, juga sama seperti atas, cuma pembagiannya saja yang berbeda. Maksud saya datanya saja yang berbeda, clf tree ininya sama, maka hasilnya akan seperti ini, akurasi 0,44. Maka selanjutnya juga sama, hanya datanya saja yang beda, clf.svm, maka hasilnya akan seperti ini, 0,27. Lalu yang selanjutnya kita akan masuk ke nomor yang jalankan program cross validation pada bagian teori bab ini. Nah, ini adalah sebenarnya nomor yang sebelumnya, yang ini saja. Ini adalah pengecekan cross validation. Maka kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu pengamatan komponen informasi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel sebagai range dengan range-nya 5, 50 dan 5. Di sini juga sama, NXterminator membuat range dari 10, 120. Di sini kita akan membuat dari 5 ke 50 dengan selisih 55. Jadi 5, 10, 15, 20 dan selanjutnya sampai 50. Kalau di sini kita membuat dari 10 sampai 200 dengan selisih 200. Jadi 10, 30, 50 dan selanjutnya sampai ke 200. Ini lalu rf param sama dengan nf empty. Di sini kita akan membuat variabel array kosong dengan isinya menghitung ini dikali hasil banyaknya data ini. Banyaknya data max feature out ps dengan dikali banyaknya data ini, lalu dimasukkan ke dalam sebuah variabel rf param, lalu membuat variabel i sama dengan 0 yang nantinya akan digunakan untuk perulangan. Nah, di sini nanti kita buat sebuah perulangan. Ini estimator juga sama clf random. Maka di sini kita akan menjalankan kode yang ini, menghitung akurasinya sampai max feature-nya habis. Contohnya ini saya telah menjalankan yang ini. Nah, max feature-nya ini akan banyak sekali datanya sampai ke 4 ini, sampai ke sini terakhir. Sebenarnya ini banyak sekali. Kita bisa lihat ke atas yang sudah saya jalankan.
Nah, ini banyak sekali ya datanya. Nah, dari sini max feature sampai ke bawah. Nah, sampai sini. Setelah ini kan nanti datanya akan masuk ke dalam sebuah nama variabel rf params tadi. Nah, di sini akan berguna untuk membuat grafik seperti ini. Nah, di sini import matplotlib.plyplot splt. Di sini from mpl toolkits kita import nama fungsinya akses 3D, lalu kita dari matplotlib import cm. Di sini kita memanggil data cm yang sudah ada, bikin figurnya menjadi fig, variabel fig, lalu fig.clf mengambil data dari clf, lalu ax sama dengan fig. Ini ax sebagai projection 3D-nya, lalu di sini xrf params ini untuk x sebagai indeks yang pertama yaitu 0, lalu y sebagai indeks pertama yaitu 1, yang kedua yang z yaitu menjadi indeks yang kedua yaitu 3. Lalu di sini kita akan membuat plot scatter itu yang titik-titik, dan dengan 3 dimensi x, y, z. Yang tadi datanya x, y, dan z. Lalu kita ini men-set z limit sesuai dengan ketentuan miringnya 0,2 dan 0,5. Lalu bikin labelnya, label x itu max feature, label y itu num estimator, lalu label z itu average accuracy. Nah, di sini lalu dimunculkan plt.show, maka hasilnya kan seperti ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.